tanggung jawab. Itu lawas Bu. Ini kan KPK kan tidak ada sampai jual. Sekarang aja dari korban, aduh. Iya. Betul. Jadi sampai gini, surat kuasanya diselesaikan dulu Pak. Jadi gini, surat kuasa ini sudah berkaitan dengan pembelian sudah kita sebutkan. Gitu loh. Jadi memang terkait pembelian jasa sama lelang yang berkaitan sama hutang itu kan memang menjadi tanggungan. Itu kan disebut dari dibaca kuasa. Dan jadi secara utuh aja kalau dibaca. Jadi untuk jelaskan berkuasa mewakili mendampingi melakukan hutang untuk nekes. Sebentar, pemberi kuasa dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait atas pembelian jersey dan atau lelang atas objek pembelian rumah di Surabaya sesuai dengan somasi giliran. Ada namanya Eko Sujono, Kartu dan kawan-kawan. Ya kan? Jadi memang kita sudah sebutkan itu Pak. Jadi gini, kalau memang forum ini berkaitan dengan forum ini berkenan atas hutang pemberi kuasa. Itu kan jatuh berkenaan Pak. tidak iya ini kan tidak bisa. Di sini korban hutang ngasih duit ke kita siapa coba yang hutang? Siapa yang hutang ada nggak di sini? Ada nggak yang diutangin sama Misna? Mas itu sama dengan orang rumah. Ada yang minjem Pak, boleh senaga ada yang minjem. Coba dulu. Pak, Mas sampai yang sudah dikasih kesempatan tinggal nulis, memperbaiki. Jadi gini, supaya utuh. Sudah dikasih keputusan sudah surat tadi kan sudah. Tulisnya. Nah, kuasamu wis ngomong nulis. Iki sembayar iki, sembayar awakmu. Tinggal nulis saya ngomong. Tinggal memperbaiki tadi. Ini tulisnya. Ini tulisnya. Bu, ini tak jelaskan lagi ya. Jenengan ini sudah melakukan perbuatan yang salah. Orang sudah tertipu, tidak ada di KPKN sampai ngomong ada, sampai ngomong tebus, itu sudah salah. Itu pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang jenengan itu ada Bu, namanya pertanggungjawaban pidana. Ini ranahnya Pak Polisi. Tuh, yang kedua ada pertanggungjawaban terhadap material uang yang sudah sampai bawah. Itu juga harus sampai pertanggungjawabkan. Please. Sekarang kalau ngomong pertanggungjawaban perbuatan, nanti korban punya hak untuk melakukan menuntut pertanggungjawaban perbuatan. Saya ini pertanggungjawaban material, wis di asetmu yang mau diberikan. Ayo kita pelajari. Itu aja Pak ya. Gitu ya, teman-teman ya. Masuk. Enggak yang terbaru itu lelang ada nggak objek yang dilelang? Cano. Lo nggak ada dilelang udah jelas penipuan. Kemarin ada ini ada surat lelang punya saya. Mas nggak ada dilelang. Akhirnya punya kita Pak Alek. Kok kena lelang, kena orang lain. Coba bayangin. Ayo Pak, mana saja sombong lah. Di atas langit masih ada langit. Renvoy aja. Ya? Di Renvoy aja. Ya. Kita 5 tahun sudah sabar. Amin ya Mas. Saya ya. Tanda tangan. Ya wis, oke. Monggo silakan. Ya nu. Jadi dengan bisa tanda tangan di sini. Mas. Kita tukar ya. Iya, monggo. Punya sama Ya. juga. Dari Bapak itu aja. Siapa ya? Surat kuasa. Bapak sebagai apa? Izin. Korban nih, Mas. Kita lihat ke surat kuasanya, Pak. Dari tadi ngomong soalnya kita kan sampaikan harus menunjukkan kuasa. Res, surat kuasa kita, Res. Surat kuasanya. Seret dulu. Kali bukan apa? Oh, saya sudah berkirim lewat jenengan kok ada di sini. Kemarin saya itu somasi nggak ada surat kuasanya. Kan kita baru Pak. Iya. Wis, monggo. Ayo Bu, di asetnya Bu. Ini nanti silakan kalau mau dicek Mas dengan staf saya. Ayo, lanjut. Dengan staf saya monggo. Ayo, Mbak. Sorry, Mbak. Sana, asetnya mana? Asetnya. Masalah cepat. Iya. Di. Oh, di asetnya. Tulisnya. Tapi yang saya punya kira jajan itu. Fisiknya. Ini sama fisiknya lah enak sih langsung. Iya sebenarnya. Ya wis. Susu. Tapi itu berwas Mas.
Kita dari semalam baca jam 1 malam nyusun ini. Oh. 5 tahun. Ini 5 tahun musuh jam 1 malam. Oh. Nomor jam 3 biasa. Tapi kita berupaya di sini gitu. Oke lanjut. Semarang nih. Kalau kita terus diadu ya kita kalah terus takut. Ya bapak. Jangan itu kalah. Kita ini kuasa hukum juga baru masuk baru kemarin. Udah mulai ngomong dimulai. Surat udah clear ya? Yes. Udah clear. Loh ini dari Mas, dari PT nih Mas. Oh ya dulu. Ini bro, beriku bro. Ini Mas. Ini. Ya wes, udah ya sip. Jadi gini Pak, intinya gini, kami menghargai semua proses yang ada, ya kan? Sehingga kami juga mengikuti apa yang memang mau kita jalankan. Sama halnya dengan itu, kita tidak membutuhkan masalah kuasa. Nah, walaupun nanti saya juga cek kuasa yang masih mau makin duluan atau tidak, ya kan? Karena saya anggap ya kita sebagai rekan sejawat berdebat itu biasa. Tadi mempermalukan itu hal yang seperti itu. Jadi lanjut aja langsung. Ya, jadi intinya gini Pak, kita sudah menyusun aset-aset yang mungkin nanti sebagai pertanggungjawaban yang sifatnya penyelesaian, ya. Jadi di sini saya bisa sebutkan kita memiliki aset ini yang saya sebutkan ini yang di luar yang dibawa oleh beberapa korban di sini. Ada beberapa yang sudah kita serahkan aset. Jadi ini yang tidak dibawa korban itu kita punya SHM, ya kan, 22 ya saya menyatakan nanti bisa dilihat sendiri. Itu total jaminannya 500 juta. Ada 3 SHM di Sedati, Siwalan Panci dan Bangka, ya. Dan juga yang Sedati dulu itu nilainya 500 juta. Jadi intinya di sini Bu, saya nggak perlu membahas satu, nanti tak berikan ini saya bagikan. Cuma sekarang seperti ini. Yang perlu saya sampaikan ya, mewakili Budis. Ini dalam rangka penyelesaian. Karena gini. Jadi yang pertama, kita menilai semua aset kita, baik yang dijaminkan ke korban saat ini maupun yang saat ini juga kita ada 3 sertifikat yang kita akan susukan sebagai jaminan itu diangkat 7,8 M. Nah, saat ini itu adalah dari kami. Maka dari itu kami minta juga Ibu, ya kan? Kami minta supaya ada kepastian hukum, ya kan? Mungkin dari mau difasilitasi oleh Pemkab untuk dilakukan penilaian juga. Terkait hal ini, kenapa kayak saya bilang difasilitasi Pemkab juga untuk menilai aset-aset ini supaya apa? Kalau dari kami ngomong 7,8 M, jangan sampai yang lain ada yang bilang, oh ini nggak segini. Jadi biar ada kepastian gitu. Karena intinya gini, kami sebagai kuasa hukum mendorong untuk terselesaikan. Makanya di awal kita simpatik terhadap semua korban, ya kan? Makanya kami mendorong pertama Bulis khawatir hadir, kedua mana yang bisa untuk dipertanggungjawabkan, mana yang on hand gitu untuk penyelesaian itu. Nah sehingga itu tadi yang pertama permintaan kami ya Bu, permintaan kami karena apa, mediasi ini memang kami sebagai pihak yang memang kita sudah seperti tadi Bu Isnawati bilang kami memang salah dan bertanggung jawab. Hanya saja ini harus berimbang supaya ada kepastian hukum. Ya. Yang pertama kami meminta adalah coba ini kami menilai di angka 7,830 juta. 7,8 M. Ya. Terus kami minta difasilitasi PMK juga untuk menilai juga dari PMK. Supaya apa? Tidak ada yang bilang ini nggak senilai ini, ada yang supaya semua itu oke sekian. Karena supaya ada kepastian hukum di situ. Asetnya tunjukkan aja Mas, nanti baru. Nah, nanti saya jelaskan dulu mekanisme, kita bicara mekanisme. Karena gini, ini adalah dokumen berbeda yang dimana peralihannya itu nggak serta-merta, gitu, iya kan? Dan siapa mau menjamin kalau kemudian ini bukan hilang dan lain-lain, siapa yang menjamin? Ya Allah, ya Allah, kita yang
Pak. Ada saya jamin. Pemerintah. Nantang Bu. Ya, jadi gini Bu. Kita berdua ini pemerintah hadir itu untuk bisa memberikan suatu jalan keluar yang positif bagi rakyatnya. Makanya sampai memberi satu kepastian. Kalau khawatir hilang dokumen, kita ini menjamin. Kita pemerintah menjamin. Surabaya Sidoarjo menjamin. Jangan sampai hilang, nggak mungkin ada deno. Bulis naik berkenan nunjuk Neo. Jadi maksud saya gini Pak, bukan Ibra, maksud saya gini. Hilang. Dokumen berbeda aja yang belum ada peralihannya dan lain-lain. Bisa jadi kami juga yang lalai, bukan Ibra karena Ya, gini loh Mas, nang ditunjuk nih, ayo nang dipelajari. Jadi itu Bu, nanti bisa ditunjukkan dulu. Monggo Bulisna sendiri aja yang punya yang bikin Bu. Biar jelas. Tuh. Nanti selanjutnya saya akan sampaikan ada permintaan juga selain penilaian dari Tadi saya mendengarkan katanya ada jaminan yang diserahkan ke korban. Jaminan apa? Siapa yang megang jaminan? Apa Pak? Silakan sebutkan aja Bu, Ibu yang lebih tahu. Bulisna, sebutnya Bulisna. Nah itu ada habisnya. Jaminan yang ada di Pak Eko Sujiono. Pak Eko istrinya. Pak Eko mana? Pak Eko nggak bisa izin karena kerja. Istrinya ada. Pak Eko? Oh, Istrinya. Pak Eko apa benar bahwa jaminan jamin sertifikat senilai 3M? Oh iya, Sertifikat, Pak Dimas? ada Bu. Mana resi res? SHGB. SHGB sudah mati tuh, betul ya? SHGB. SKGB sudah mati 2016. Terus mati. Mati. Barang apa itu Bu? Izin Pak. Sertifikat loh. Itu yang mau dijanjikan ke saya kok nggak dijanjikan ke orang lain? Tuh. Kurang ajar ya? Hah? Kurang ajar. Bentar. Katanya itu dikasihkan ke saya, buat jaminan ke saya, malah dikasihkan ke orang lain. Nah ini Pak, sertifikatnya. Itu mau dikasihkan ke saya, dijanjikan untuk uang saya yang 3M. Berapa Pak? Uang yang panjenengan berapa? Hampir 3M Bu, 2,7 tambah lagi 200 juta. Mas. Korbannya sih ngomong dulu, bentar Kak. Waduh, Duh, Mas, korbannya sih ngomong sih. Enggak, ini untuk ini aja. Bu, korban itu biar ngomong dulu lah Bu. Ya. Nanti Mas. Kasih kesempatan Nanti, dulu. Mas, nanti. Saya kan bahas jaminan. Sama kan jaminan ada di korban sekian M. Nah, saya kan tanya, jaminan apa aja yang ada di korban? Yang dijelasin dulu sama korban. Saya tanya ke Bu Toto, jaminannya mana? Ternyata SHGB yang sudah mati. Dan jaminan ini pernah ditawarkan ke Pak Denny. Dan kacau Mas, gitu loh. Sampai harus paham. Minta uang berapa Pak? Dia minta uang ke saya terus buat hidupkan SHGB-nya. Ini SHGB-nya uang saya belum habis. hidup sampai sekarang Bu. Saya tanya gimana proses, dia bilang BPN nggak bisa ngurus, ini hakim nggak bisa ngurus, harus pakai jalur belakang. Ternyata makanya saya dari dulu minta mana sertifikatnya mana, nggak pernah bisa ditunjukkan ke saya. Siap kok, sebentar kok. Bu Eko dikasih jaminan ini apa beli tanah ini? Ditawarkan ditawarkan tanah ini atau bukan? Bukan. Ditawarkan rumah atau tanah? Rumah, awalnya rumah. Bukan awalnya. Warung asri. Oh, waduh. Awalnya sampean ditawari rumah di mana? Bukan ini toh. Bukan. Terus yang kedua Pak Toto. Siap. Ya, Pak Toto 1,5 SHM. Ada Pak? Mana Pak? Jelasin Pak. Saya jelaskan. Jadi kalau yang jaminan itu sebetulnya Bulisna bukan menyerah. Ya, karena saya lelah, saya selidikin ada unsur tidak beres di Bulisna dalam ini. Tadi yang diceritakan di awal, saya yang ngotot minta jaminan. Karena Bulisna kan janjikan, saya minta jaminan. Lama prosesnya sampai nunggu sampai malam-malam sama kakak saya dari Polda itu juga ngasih hanya fotokopi. Pada akhirnya ada jaminan itu, Bulisna jujur sama saya, ada Pak, saya lelang tesi rumah jambangan. Cuman sertifikat ini masih di Bu Suciawati. Dan kebetulan saya nggak kenal sama ternyata Bu Suciawati benar megang jaminan itu dijalankan untuk
balik nama Cesi ke BPN, blokir Bu. Karena yang punya rumah itu, dia gugat. Tetapi perkara yang Jambangan, kalau menurut analisa, Bu Risna sudah sesuai dengan prosedur lelang. Betul, karena apa? Di situ ada surat pengalihan utang dari bank, Bu Risna bayar ke bank berarti kan. Ada akte Cesi, berarti Bu Risna sudah benar. Nah, sehingga waktu itu saya ke Bu Susilawati sama beliau. Dia bilang itu kita bayar, saya ambil semua dokumennya. Nah, seiring berjalan waktu Bu Risna janjikan ke saya, Pak, ini kalau ini terjual nilainya kan sekian, uang sampean tak balikan, tak lebih. Ini janji Bu ya, janjinya Bu Risna. Oke, saya nggak masalah kan. Tetapi seiring berjalan waktu, tak tahu ini viral, saya juga ngerti ini viral, saya baru masuk dari kemarin itu Bu, karena dari anak saya. Nah, jaminan itu saya pegang, tetapi rumah yang dijaminkan, bukan rumah, surat yang dijanjikan ke saya itu memang sudah HSAN atas nama Bu Kusuma Jati, tetapi yang minjam ke bank itu anaknya namanya Juna Iji. Nah, surat itu ada di saya, nggak saya bawa, memang ada di rumah saya Bu, aman. Ada di rumah saya. Cuman nilai rumah itu saya nggak tahu kok, Bu Risna sebut di angka 1,4 itu saya juga ngerti. Itu yang naksir siapa, mungkin perkiraan saya waktu dia ajukan ke bank dulu yang punya rumah Bu Risna ya, mungkin appraisalnya nilai segitu. Tapi hari ini itu masih gugatan Bu. Waktu gugatan pengadilan di sini menang Bu Risna karena saya juga waktu ngikutin. Terus sekarang ada kasasi ya Bu ya. Kasasi saya juga update ya jangan kan. Kasasi saya tahu, cuman kan saya udah ngomong Bu Risna, perkara saya beli rumah di Keberon itu tidak ada hubungannya dengan ini. Yang saya harapkan duit itu udah kembali. No, saya tak beli rumah sendiri. Tak tambahin saya mau jual mobil untuk anak saya kos-kos terus dari apa? Kontrak-kontrak dari dulu Bu Risna janjikan engkau tak bayari, kontraknya juga enggak ngasih. Jadi ini mohon Bu Risna jelaskan karena Bu Risna sama saya juga baik. Saya juga baik. Terima kasih. Oke, sekarang Anton Nugroho, BPKB. Ya, gimana? 80 juta, ada di mana sekarang BPKB-nya? Tapi mobil dipakai Bu Risna. Sampai pegang BPKB, oke, aman. Kok bulanan sampai Mas? Jadi itu ya Pak. Sekarang yang di bawah Bu Risna, SHM, PP Sedati, Cesi Siwalan Panji, terus Bangah Sidoarjo senilai 500 sampai 700 ambil M. Ini di bawah Bu Risna. Mana di sini? Ada. Jadi begini, mohon maaf sebelumnya Pak, karena kemarin kan sudah disuruh ngelis, jadi saya ngelis aja sesuai dengan somasinya jenengan. Jadi di situ ada Pak Erwin, Pak apa, jadi saya masukkan semua di situ. Nanti monggo di appraisal, bukan berarti untuk begini kayak gini, kan itu sudah ada jumlahnya. Jadi totalnya nanti berapa gitu sih Pak, saya ininya, bukan berarti jaminan atau tidak gitu. Jadi itu ya Bu Risna, artinya Anda ini mau nyerahkan aset ini bisa dijual ya asetnya? Bisa Pak, sebenarnya ini Pak, mohon maaf ya, kan ini saya belum masuk ke ini. Ya Bang gitu deh, coba jelaskan. Pak Dimas, sebelumnya Pak Dimas. Iya Pak. Saya dengar tadi ada sesi di Siwalan Panji. Iya. Itu sesi itu udah kita bayarkan itu. Oh, Bapak yang beli? Saya yang beli, sudah keluar sertifikatnya. Kalau sekarang dijadikan jaminan lagi, Bapak lah hilang duitnya. Lah hilang kok jadi. Jadi mohon maaf Pak Asis. Coba sini Pak, saya boleh ngomong kan? Mohon maaf Pak, di list itu kan ada Pak Asis Pak. Jadi saya masukkan. Kan gitu loh, bukan jadi di list itu kan ada Pak Asis. Jangan sampai nanti. Jangan sampai aku dikek nongwong ya. Oh, dikek nongwong ahli loh, wis dibayar iki. Wis bisa. Sudah lunas Pak. Di somasinya kan sudah jelas ada namanya Pak Asis. Jadi saya masukkan Pak sertifikatnya itu bahwa saya sudah ngambil. Bukan berarti ini kan saya disuruh list Pak. Disuruh list kan? Udah keluar. Loh, kalau saya masukkan terus begini loh, saya sudah ngambil bahwa case itu saya sudah ngambil. Ditunjukkan tapi masih ditukar terus. Oh, ditunjukkan tok tapi nggak diberikan? Nggak diberikan karena kan waktu itu mau dilanjutkan ke lelang. Lah lelangnya katanya sudah sudah didaftarkan, udah bayar juga. Waktu itu Bapak diminta uang buat bayar lelang? Udah bayar lelang totalnya 165. Dia bilang kan masih nggak dilelang-lelang.
Lah ya saya minta, bilangnya kan sudah diproses, saya minta linknya. Sampai bertahun-tahun loh kok nggak bisa. Kalau udah didaftarkan harus ada linknya. Kita minta linknya aja kan sudah kelihatan gitu. Ini ternyata kan nggak didaftarkan. Iya, kalau ini sudah. Sekarang saya nanya, rumahnya siapa yang kuasai? Ada orangnya nggak? Masih ada orangnya. Pak Dimas, ini kan pembelian Cesi. Mohon maaf ya. Jadi ini kesepakatan saya juga pembelian Cesi. Jadi saya sudah ngambil. Jenengan kan somasi saya berdasarkan ada namanya Pak Asis. Jadi saya masukkan listnya bahwa sertifikat ini sudah kita ambil gitu loh. Betul Bu, nggak bisa ini. Misalkan kalau aset yang Cesi dikasihkan lah, kita nguasai gimana, jual gimana? Orang sudah dibayar. Mohon maaf Pak. Uangnya kemana tuh Bu Lisa? Uangnya Pak Asis ini, yang untuk lelang, Jadi mohon maaf Pak, gini. Jadi jawab dulu, uangnya kemana? Yang ini kan sedikit itu. bayar, karena Pak enggak kemana? Jelaskan dulu. Jadi kalau untuk Pak Asis ini kita sudah ambil Pak, kita sudah ambil. Saya dikasih kuasa itu bayar 50 beliaunya Pak. Ya. Jadi saya kalau untuk lelang Pak, mohon maaf, kita memang ada tahap mediasi. Monggo dicek di sana saya berapa kali mediasi ke tempatnya yang punya rumah gitu loh Pak. Jadi case itu memang kita harus mediasi dulu Pak Dimas. Nggak bisa langsung. Pak Asis, sampai dimintai uang untuk agenda lelang. Ada. Lelang ya? Lelang sehingga Anda bisa memiliki rumah itu dengan adanya risalah lelang. Jadi betul? risalah lelang, betul. Betul ya? Betul. Saya bukan tidak paham. Wis, ojo disesatno, Pak pengacara. Ngapunten ya. Ini korban ini ya. Ternyata uang yang sampean berikan itu dijanjikan lelang dalam waktu berapa lama? Awalnya 2 minggu. Sampai sekarang. Sudah jelas Pak Ruji. Jadi bayar dewe Pak, Cesi dewe, lelangnya dewe. Iya. Harusnya dia tuh terima beres, terima rumah, risalah lelang tinggal balik nama. Betul Pak? Betul. Jadi gini ya Pak, saya counter ya. Ini bukan penyesatan, ini ada dasar hukumnya. Masalah 3 BW, masalah Cesi. Ya, kuliah. Loh, bukan kuliah, loh sampai ini orang hukum. Jadi Cesi itu tersendiri Pak. Sampai jadi gini. Ketika kita mau Betul lelang. Pak. Sampai orang hukum harus berdasar ke hukum. Dia ngomong Cesi berdasarnya 613 BW gitu loh. Jadi kalau Cesi itu kan peralihan hutang, ya kan? Ke kreditur yang baru bersepakat dengan. Tapi jalur duit lelang. Loh, Memang itu Pak. Tapi dilaksanakan nggak lelangnya? Kami sudah berusaha, cuma memang belum tayang. Tapi kan karena dengan somasi saya masukkan Pak list. Enggak. Somasi kan baru, sebelumnya kemana? Lelang Somasi kan baru, ini berapa puluh tahun? Lelang itu nggak langsung Pak. Enggak paham saya. Sampai paling lama berapa? Bulan lelang itu? Lelang. Jadi begini. Enggak berapa bulan? Saya nggak bisa menentukan. Loh, harus bisa. Berapa tahun kira-kira lelang itu? Setahun maksimal? Iya. Selesai setahun maksimal. Iki 5 tahun bos. Oh ya Allah. Iki gak lelang. Duit sama dia opo terus ramai. Oh lho. Ya apa saiki kan awake dhewe tau lelang, Bu. Paling lama 7 bulan lelang kena. Paling lama. Karena gini loh, aset Cesi sudah sampai debul. Bayar. Sampai kan ngajuk no lelang, tinggal ngajukan ke KPPN datang. Pak, ini mau lelang berdasarkan akta Cesi. Saya sudah melakukan penagihan, dia tidak bayar. Clear Bu, nggak sampai sekali. Terus siapa yang setor Pak? Siapa yang setor uang jaminannya? Bukannya lelang bukan setor nggak bisa Pak, dia ngambil Cesi. Nggak bisa begitu Pak. Ya makanya nggak bisa gitu. Sekarang ini loh. Pak, maaf ya Pak. Sampai kita jual ini. Sampai kita jual Cesi. Cesi itu Pak. Kalian dikasih uang, lelang nggak dilaksanakan. Ya itu jenenge nipu. Gitu loh. Waduh. Lelangnya udah bayar juga. Mana? Ini kan nggak bayar, berarti harus lelangnya 100. Mana lelangnya? Akuntansinya Pak. Mulut Pak. Malah disesat-sesat lo wong sakno. Nih. Oh, pengurusan lelang Pak. Mohon maaf Pak, Pak Andi, saya hormati Bu ini. Kalau ini memang forumnya perdebatan Pak, saya mohon silahkan ambil jarum masing-masing aja. Karena mohon maaf, tidak selesai. Tapi kalau memang ini mau diperdebatkan terus kayak gini, saya datang ke sini kan cuma untuk mediasi lah, panggilan mediasi. Tapi kalau memang ini diperdebatkan terus dicari, akhirnya kesalahannya ya gini aja Pak. Gini, mohon maaf, jangan ambil sesuai hukum yang berlaku aja Pak. Saya juga
Siap. Karena di sini saya datang, dipanggil mediasi, saya disuruh ngelis, saya sudah datang. Gitu loh Pak. Bukan nggak bisa Pak Dimas, itu bisa. Jenengan nanti boleh, nanti kan ini nggak langsung Pak, mohon maaf. Surat ini kan nggak langsung ujuk-ujuk langsungnya, enggak. Ayo monggo, saya nanti ini Pak yang bisa ngurusi. Nanti saya juga ada. Saya tidak akan pernah lepas. Saya tidak lepas Pak. Saya akan bagaimana caranya ini terjual gitu loh Pak. Dan bagaimana ini sertifikat ini bisa balik nama. Saya akan ini Pak, ada anunya saya. Kalau terjual ya punya saya kan sudah lunas, masa dijual lagi? Bukan dijual Pak. Nah, gitu. Iki wong-wong padha gak ketemu di rumah orang dhewe. Gini loh, sing sampean jaminkan ini kata Pak Aziz gak bisa kan? Wes pasti gak bisa. Terus Pak Toko gak iso kuasai. Berarti kan gak bisa sudah, clear ya? Iya bisa yang mana yang bisa yang mana? Sedih. Pak, mohon maaf, itu bukannya nggak bisa Pak. Memang CC itu harus diurus Pak. Nggak bisa langsung Cesi maneh. Gini loh Bu. Pak Dimas, kalau saya memang kesin sama beliau, dia kan beli CC. Lah iya. Loh, iya betul. Di situ kan pernyataan bahwa yang ada jaminan, terus ditambah dengan punya saya. Sebenarnya gitu loh, ini gampang. Ini maksud zona AT sama bulat kayak apa gampang. Sebenarnya gini, perjanjiannya jelas kan? Apabila 3 bulan tidak bisa menyerahkan rumah, kan jelas sebagai cuma, gitu. Maka dikembalikan uangnya, benar nggak itu? Terus barang mulai duit saya ini nyandi, ngomong iki, loh. Terus nggak usah bulan-bulan apa? Simpel, nggak usah pakai logika sih macam-macam. Duit kan enggak Bu. Sekarang ini jawab, aduh dijawab itu. Aduh, dijawab. Enggak repot. Kirim nih. Ini sekarang kan yang dipegang itu yang dipakai itu sudah ini sertifikat. Jadi maksudnya kita kan Pak ini kan mana bekas KTP-nya jenengan sendiri Pak? Yang atas nama jenengan. Yang itu langsung bisa diberikan kepada itu kan langsung diberikan Ditukar loh Pak. ditukar gitu. Ini loh. Jadi Pak, kita ini kan apa namanya bicara ini kan ekstrajudisial Pak, di luar prosedur, di luar persidangan, ya kan? Kalau di persidangan enak, tinggal sudah jaminan dan lain-lain, ini di luar persidangan. Maka kan mekanisme yang terbaik yang kita cari. Kalau semisal memang ini bisa harus ada orang yang bisa ini mendetail ini. Kalau misalnya kayak gini tidak ada perantara, harus ada penengah. Sing atas namamu duit di rumah, gudang, apa pabrik, apa mobil mana sing atas namamu dhewe. Sebenarnya ngarangin bulan-bulan. Yo, sing atas jenenge sampean dhewe. Atas nama Bulis nama. Bulis nama ini atau wes. Iki aset diunjal-unjalo di umpan balik, umpan mundur. Karena yang atas namanya sendiri. Oke. Apa ini Bu? Nah itu bisa Bu. Elektronik. Terbaru itu Pak. Baru. Di mana ini? Di Kavling Polda. Kavling Polda. Nah ini bisa ini. Ada nama Bulis Mas? Izin menyampaikan Pak sedikit. Ya kan? Ini kan dari para korban ini kan ada yang pegang, ada yang nggak pegang. Makanya kita ingin yang pegang itu kita tarik, nanti kita uangkan, terus kita bagi pro rata dan proporsional sesuai dengan masing-masing hutang atau uang yang telah masuk ke SDM ya, mungkin seperti itu. Jadi itu solusi dari kami. Ya pokoknya ada uangnya. Ya ini nanti kita uangkan gitu loh. Karena ada jaminan. Kalau kita di Pak Saud ada uang sekarang ya, mohon maaf, kita terus terang aja. Si nguangkan berapa lama itu? Paling lama berapa lama? Ya, nanti mekanisme itu yang harus kita. Ya, itu seperti itu Mas. Saja notaris kesepakatan bersama. Loh, saya lah, kerja uang itu udah ada kesepakatan. Ini Pak, ini total aset itu berapa sih? Cuma ini untuk yang kelihatan satu. Korban total berapa? 3M, 4M sama 10-an. Nah ini ya apa caranya? Ini nanti kan
ya rebutan gitu loh. Untuk mengizin kita merasa hormat, kami kan sudah berdiri rencana hari ini kita verifikasi utang dulu. Dalam artian seperti ini. Loh, gini, oke verifikasi nilai yang sudah masuk transfer. Jadi maksud saya gini Pak, kita sudah ada data. Kita harus pencocokan dulu karena apa? Dananya ada. Ada beberapa hal. Dananya ada Bu Lisna. Dananya ada. Dana ada, kami belum saat. Sekarang Bu Lisna punya uang berapa? Loh, ini kan nggak bisa gitu Mas. Loh, ya ngono, Mas. Ngono, Nak bener sih, cuma sampai preman Mas. Saya minta sekarang. Aku pengacara kok ngomongin preman. Saya nanya punya uang berapa kan betul dong. Uangnya korban yang diminta berupa uang apa? Preman, hati-hati lah ngomong. Nah iya, maksudnya gini Mas. Ini kan dikasih jaminan, adanya jaminan. Karena gini, kalau semisal nggak ada uang, terus gak ada duit rek. nah ini proses hukum aja. Kita mau proses yang berlaku. Ya kan? Makanya ini cuma jaminannya nggak ada dulu. Jadi ini Ini ada satu buku. Jadi ini Mas, foto dulu Mas. Aman aja. saya mulai jelaskan. Boleh. Ini tuh di notaris sudah ada, tinggal memang sertifikatnya kan ada di Pak Eko. Di notaris ini kan sudah mau update ke nama saya Mas Dimas. Nanti berupa apa update-nya? Jadi itu dilelang karena memang kebetulan ada beberapa kemarin itu yang mau beli aset ini 2,5 aset ini. Bukan ini Pak, jadi nanti saya yang melelangnya atas nama saya, nanti pembelinya yang bayar di KPKN, jadi kayak gitu loh Pak. Pembelinya saya yang jamin ada pembelinya ini Pak. Cuma sertifikatnya memang sertifikatnya ada di Pak Eko. Di notaris semua berkas sudah saya serahkan. Tanda siapa tanda terima Dulu itu kan infonya kan lagi diblokir. Bisa dicek loh, enggak, bukan diblokir Pak, bukan. BBM diblokir Mas. Ini jangan ini kan jaminan yang di Pak Toto. Bukan Pak Eko, Pak Eko. Ini jaminan yang di Pak Eko. Dari di Pak Eko wis. Satu Pak Eko. Terus sama Pak Toto, ya toh? Oke. Terus sama Pak Ajis. Kalau saya kalau ini tinggal diserahkan harus. Oke. Nah wis. Berarti yang dijaminkan misalnya saya sama Pak Eko. Sama Pak Eko wis. Korban yang lainnya, sing lainnya Tinggal diserahin. ini apa? Gak ada apa-apa loh ini korban lainnya. Ini cuma 2 orang tuh yang kasih jaminan. Tapi yang lainnya Pak, makanya tadi kan disampaikan. Oh, iki. Ini kita nggak bisa kasih aset nggak bisa. Kita kudu asetnya kembalikan keuangan seperti itu tadi sekarang tanya itu. Terlaku ini dengan lagi yang Gitu. Iya. Ini laku terjual 1 Ini asetnya di mana, Bu? paham saya paham. Asetnya Pak Eko ini di mana? rumah depan UPN. Ada yang nguasain enggak? Kalau JIS itu pasti. Cuma nanti memang saya akan selama ini akan lelang, terus baru saya pengusaha. Selama ini kan saya kerjakan itu Pak Dimas. Ini yang ngajukan lelang berarti Bu Lisna. Saya. Nah itu ada tandanya di notaris, itu pengurusannya. Memang ditunggu sertifikatnya. Karena saya masih ada di sini. Ini masuk pendataan. J. Loh kan Nanti ini Bu, jangan potong dulu. Anda nanti harus buat perjanjian bahwasanya aset yang dilelang ini uangnya diserahkan kepada. Monggo Pak, monggo. J. Monggo Gitu ya. Iya. Cuma kan di sini PH saya menyampaikan bahwa siapa nanti yang di sini itu. Ini ya, ini kan akte cesinya di Ibu. Ibu bisa alihkan ke pihak lain kan? Bisa. Bisa ke pihak korban ya? Biar lelang yang urus pihak korban. Boleh Pak, malah saya ngomong. Malah saya sudah. Tapi kalau ada biaya lelang Ibu yang nganggu. Maksudnya? Ya biaya lelang Ibu yang nganggu, biaya pengajuan lelang dan sebagainya. Kalau sudah dialihkan kan nggak mungkin jadi tanggung jawab saya Pak. Bisa dong, tinggal diperjanjikan saja kan bisa. Ya boleh, monggo Siap Ibu. Nanggung biaya lelang siap. Siap. Monggo. Wih, ngasih Pak Eko ya. Iya. Nilainya berapa kira-kira lelang? Kalau dulu itu 2,5. Sekarang pasti sudah naik. Rek. Pak Dimas, izin. Pengosongan yang sekarang dikuasai orang. Siapa yang biaya pengosongan? Ya sama dia. Dijamin nggak? Nanti perlu waktu kelihatan lagi. Mas pokoknya gini Pak, kalau ada pembeli lelang, kita terima uangnya, masalah pengosongan dan sebagainya biar Bu Lisna. Sepakati ditulis Pak di perjanjian itu. Nanti tak buat perjanjian. Ini diserahkan ya? Iya. Ini yang di KPU DPR diserahkan juga. Berapa kalau kira-kira di KPU DPR? 2 M. Iki lho nek ngomong. Enak Bu. Sini. Ini foto rek. Ini di fotokopinya boleh kami bawa.
Oh, silakan Pak, silakan. Ya, Karena boleh ya. Iya, ini harus Sehingga kami punya pegangan, iki 2M. Iki piro tadi? 2,5. Kalau dulu Pak Toto memang Sekarang segitu, naik ya, pasti, karena itu udah lama ya. Iya, pasti naik. Nanti gini aja, itu gini Pak Dimas. Nanti ada pihak appraisal. Jadi di pasti appraisal baru yang Pak. lelang itu pasti ada. Ya, nanti di appraisal baru kan nilainya keluar. Bang, ini loh Bu. Ini saya data dulu versi nilainya jenengan dan versi kemungkinan ini bisa dieksekusi. Baru nanti saya jenengan sama pengacara jenengan tak buatkan surat bagaimana teknisnya. Intinya saat aset ini dilelang, uangnya diserahkan kepada para korban. Nanti korban ini mau menunjuk siapa orang yang dipercaya untuk mengawal. Monggo. Ya monggo silakan. Kalau itu sih saya ngikutin aja. Yang bisa dipercaya siapa salah satunya. Monggo gimana Pak? Fenomena viral itu kasus ini. Jaminan yang CSI kan orang jadi bisa terjual. Jadi mohon maaf, boleh saya ini? Jadi berdasarkan dengan pengalaman saya, Pak, jadi untuk aset-aset ini jangan sampai disebarkan. Karena mohon maaf Pak, karena CSI ini kan takutnya ada orang berkepentingan yang tidak berkepentingan mengambil kayak gitu kalau CSI itu Pak selama ini. Jadi kadang saya kalau ngambil CSI Pak, oh Bulisna yang ngambil, ternyata ditoto sama orang. Bagaimana caranya dia dapat uang di situ. Jadi itu Pak kalau CSI. Makanya CSI saya tidak pernah sebarkan CSI selama akte CSI-nya di Ibu selesai. Tidak masuk pun jangan sampai disebarkan ya. Jadi ini gitu. Tidak akan disebarkan. Yang pertama selama akte CSI secara legal standing Ibu sudah tahu, itu sudah sah. Yang kedua setelah akte CSI Ibu CSI-kan lagi, Ibu jual kepada orang dengan akte CSI lagi, dan orang itu punya hak untuk lelang, itu juga sudah sah. Selama ini Ibu nggak melakukan itu, makanya Ibu itu dikatakan menipu. Ibu harusnya bisa daftar no lelang, ternyata duitnya nggak daftar no lelang. Ya terjadi kan begitu. Sudah itu Bu. Oke, Kapten DPR. Ini yang tanah rumput ya. Pak Eko ini. Pak Eko ada Pak Eko? Jadi istrinya Pak. Istrinya. Jadi ini loh Bu, Bulisna. Jadi gini, semua yang historinya misalkan ini dijaminkan ke Pak Eko atau bagaimana, itu nanti harus dikelirkan dulu. Sehingga ini sudah tidak ada masalah hukum dengan korban. Tinggal dilelang nanti beres. Gitu. Ya dikelirkan sampai dengan Pak Eko bahwasanya ya wes jaminanmu serahkan untuk penyelesaian dengan lelang. Gitu. Paham? Iya betul. Pak saya mau tanya ya, diskusi ini. Jadi maksudnya gini. Mana tampil. Ini kita diskusi aja. Kan juga harus ada kesepakatan juga bersama. Apakah ini perdamaian? Nanti Mas, didata dulu nanti pasti kami buat. Ya, jadi maksud saya hanya untuk diskusi itu. Jadi apakah nanti arahnya bisa ke situ? Loh, pokoknya semua korban uangnya kembali ya damai Mas. Iya. Ya kan Pak. Swimbel itu. Itu loh, kesepakatan itu tidak damai ya nanti. Iya. Terus saya bilang Pak Mas Asta, selama korban ini pemulihan haknya sudah ada, polisi, kejaksaan manapun sudah ada jalurnya restoratif justice. Itu kalau pidana, polisi kan nggak usah khawatir. Makanya yang ditanyakan dengan saya bahwa ketika kita sudah menyerahkan aset ini, itu gimana? Gitu. Ya monggo. Mohon maaf ya. Jadi itu yang dimaksudnya beliau gitu Pak ya. Jadi itu gimana? Terus mohon maaf Pak, ini kan sudah viral, ya. Imbasnya itu kan di usaha saya di Lisna Beauty dan produk-produk saya. Ya. Beresiko. Mohon maaf, saya boleh bicara nggak? Ya. Boleh. Ya, boleh nggak saya? Jenengan kan nanti mendapatkan hak di mana dengan saya juga, kan gitu ya Pak ya. Jadi karena PT SGM itu kan beda dengan Lisna Beauty. Nah, saya 3 miliar, Ibu pegang uang saya 3 miliar selama hampir 6 tahun. Bu, saya bayar bunga itu nggak hitung. Hah? Berapa ratus juta? Saya ditagih orang. Saya sampai jual semuanya. Saya sekarang nggak ada apa-apa. Ibu ganti ruginya apa? Kembalikan saya cuma 3M. Terus yang saya bayar ke orang 1M lebih itu apa? Saya harus bunuh diri supaya asuransi saya keluar. Begitu? Hah? 3M itu cuma modal. Bunganya yang saya bayar ke orang itu, Ibu nggak hitung. 5 tahun Bu, 5 tahun saya dikejar orang. Saya mau dibunuh orang, keluarga saya nggak tenang. Tahu nggak? Jadi jangan cuma kembalikan saya 3M. Saya minta lebih untuk menuntut semuanya. Saya
Itu gara-gara ibu tau nggak? Loh kok, waktu itu Koko dimintain uang untuk pengadilan juga itu gimana? Berapa banyak itu Bu? Ada perinciannya di sini semua. Mohon maaf. Itu Bu. Iya, tapi saya mau berikan motor Ibu bilang katanya ada jaminan dampaknya motor buat support saya di usahanya dia tidak memikirkan dampaknya buat kehidupan saya. Ada jaminan motor support saya. Apa motor apa Bu? Ada. Motor apa Bu? Harganya sekitar 90 lebih. Motor apa? Oh 90. Iya. 90 itu petaknya. Sedangkan tadi bilang kan bahwa itu buat ngurusi surat. Memang saya minta, tapi kan saya ngasih jaminan beserta BPKB. Ada semua di sini. Ambil motor di rumah. Motor ibu itu nggak saya mohon maaf kok, nggak usah lah kita ini. Bu, ngomong sama ibu ya. Gampang. Itu percuma tau nggak? Menang dari dulu itu selalu saya dikasih alasan. Bu, yang rumput tadi berapa versinya Bu? Harganya? Tanah yang Pak Eko tadi berapa? Kalau appraisal menang aja Pak. Enggak, versinya Bu. Kiro-kiro. Versi Noel. 3R. Karena full bangunan. Yes, mana lagi? Ini sudah ada 2. Mana lagi Bu? 2 itu yang ini kan atas nama Ibu. ini kafe DPR. Ini apa namanya? Rumput. Rumput. Mana lagi? Ayo, tunggu. Anu Bu, ini. sudah saya kasih. Ah, PP mana yang PP Bu? PP si tadi. Rumput Kidul. Yang Pak Toto Jambangan mana Bu? Sisanya itu saya bayar orang. Ya, saya cuma dasarnya bunyi aja Pak. Pak Toto Jambangan. Itu kopinya. Ya, yang sampai kasih ke saya. Saya kan nggak bisa utang, saya kan bayar seberang cicil apa semua bunganya, saya juga nggak hitung, ya kan? Karena kan saya tiap bulan sampai BI checking saya jelek semua kan kayak gitu. Ini pengalihan sesinya sudah ke Pak Toto ya? Bukan, ini Pak Dimas. Ini ada yang biar Pak Dimas juga lah. Pak Dimas, itu kalau secara hukum atau prosedur cesi dalam hal ini Jambangan Burisna benar. Cuman itu bukan diperhatikan saya dan saya bukan beli rumah itu. Saya beli rumah ke Braun karena bermasalah. Saya minta jaminan, bukan dikasih ya. Saya minta jaminan dikasihlah saya. Sebagai jaminan. Sebagai jaminan aja uang saya. Tapi ini lagi proses hukum karena sidang-sidang menang Burisna. Sekarang kasasi betul Burisna ya. Jadi 5 tahun Pak itu Pak Toto. Saya menang. Kasasi menang. Menang Burisna karena dalam hal ini 5 tahun saya menang terus Pak. Boleh dicek. Pak Dimas, ini saya putusannya ada. dalam hal ini saya bilang dari kemarin kan KIS ya. Kalau dalam hal ini Jambangan, Burisna itu sudah benar sesuai prosedur lelang. Harusnya saya sama teman-teman harusnya seperti itu. Makanya itu saya tahan karena Pak, ini kalau ini kasus ini terbuka, saya akan sampaikan kebenarannya supaya semua warga Indonesia nih beli cesi paham. Iya. Sebetulnya Burisna ini bukan nggak paham, Pak Denny lebih jago Pak. Karena dulu Burisna, mohon maaf Burisna ya, saya bukan membela Burisna, juga bukan menyalahkan Burisna, supaya semua ini paham. Burisna ini sebetulnya dulu bukan pekerjaannya, bukan cesi yang ahli sebetulnya beliau ini. Karena beliau dulu bekerja di multimedia kalau salah. Baru ikut cesi sama Pak Denny. Dulu sebelum Covid, Burisna benar kerjanya, saya tahu Pak. Tapi setelah Covid kesini kenapa nggak benar? Ini aja yang saya pertanyakan. Nah tanggung jawab saya sebagai pribadi, saya nggak tahu kalau ada korban ya. Saya Burisna gimana? Saya sama Burisna juga baik, Pak Denny baik. Ini teman saya tadi. Cuman masalahnya tadi, ini kenapa kok terjadi seperti ini, Pak? Harusnya disediakan satu-satu, makanya Pak Dimas sediakan aset saya dijaminkan saya itu bukan itu punya saya, punya Burisna, tapi itu masih berperkara di pengadilan. Bukan pengadilan sekarang deh. Kasasi. Sudah putus belum? Loh. Saya juga kirim ke jenengan. Ini kasus eksekusi Bu. Nggak bisa itu berarti. Saya di rumput ini ada gugatan tidak? Tidak ada, aman ya. Surat ya? Ada Pak ini. Ada. Tapi yang Jambangan itu kan ada nilainya Pak. Oh iya, tapi kan masih kasasi. Kan maksudku gini Pak, bertahap nggak langsung ini prosesnya kan nanti prosesnya juga sama kayak rumput gitu loh Pak. Iya. Saya yang proseskan. Yang gitu proses hukum jangan dulu, biarin aja. Jadi diabaikan dulu. Proses kasasi kan? Kasasi kan Iya, masih maksudku kan itu tetap masuk di situ. Iya. Masuk gitu loh Pak. Memang ada nilainya. Juga ada nilai. Iya betul. Ada nilainya. Ada nilainya. Apa namanya? Ini sudah. Kabel DPR itu barang bukan? Barang mana? Kabel DPR itu.
Ikut Bang Abang Polda. SAGB 254 Cesi Siwalan Panji. Itu saya, tinggal kembalikan aja. Iya Pak, saya enggak. Jadi total aja dulu Ya, semuanya. Ojo Pak kalau itu Pak. Ojo. Loh iya, kok tak bayar kok. Bisa Pak, karena jenengan sudah ini karena saya sudah Karena ada orangnya loh Bu. Saya yang nanti ini Pak, yang jelas yang penting sampai yang list aja Pak. Ya, saya tidak melepas. Gini, Bu. Saya akan bertanggung jawab menyelesaikan. Tidak melepas loh Pak ya. Tapi maksudku dengan list ini ada nilainya gitu loh. Iya, coba. Ya. Ini Pak sih mau boleh ini. Yo, siap. Nyanyi Pak, cari 210. Cesinya aja. Kan lelangnya kan bayar jaminan juga. Sudah bayar? Sudah. Jaminannya 210 Pak, seharusnya jaminannya kan 250. tambah 55, 165. Jadi masukku Pak Dimas, jadi itu di list aja. Di list aja di Bu, mohon maaf, Ibu, ini akte cesinya mana? Yang dari bank? Di situ ada. Ada. Akte tanggungan kok. Akte cesinya itu sudah disetorkan karena sudah didaftarkan HT-nya pakai nama saya. Sudah ada di situ. Nggih, pasti diambil sama BPN. HT tanggungan banyak. Oh, sudah dihatikan. Sudah, itu ada nama saya di sertifikat. Sama kita lagi, ada yang punya ini. Sudah sering Pak, sudah sering orangnya. Sudah sampai. Sudah saya somasi 6 kali sudah. Siap, cek. Ini bawa dulu Bu ya. Ini. Dari solusinya. Iya. Tanda tangan nih Pak yang salah bawa. Udah ini. Sudah saya. Apa ini? Siwalan Panji ya? Sini, Siwalan Panji. Yang PT mana? PP. Jati. Lengkap. Ini ya, SHGP-nya atas nama siapa? Atas nama Ibu sendiri. Di situ ada akte cesinya kok. Di situ atas nama saya. Ini Kak Guna Bangun, Kak milik. Ada aktenya lengkap semua. Boleh saya cek? Iya. Surat peringatan. Iya, ini aplikasinya belum ada. Coba Saya lengkapi. mana aplikasinya? Kemarin sudah ada semua. Banyak. Sisi jangan. Aplikasinya belum. Iya, jadi di ini aja. Dilengkapi kurang Iya. aplikasi gitu ya. Tulis aja. Tulisi aja. Pur pengen pulang tas bisa. Potong. Ini gak usah. Anu, boleh ini aslinya. Nanti saya fotokopi dulu. Enggak apa-apa. Ini aslinya ya, HP-nya ya. Kerungu ya, Pak. Pur pengen kerja akhir. Pacaran bisa akhir. Saya lihat aja. Iki ngene arek-arek sing baterai entar.
aman-aman, cuman tangannya rodok kesel tapi gak apa-apa. Emosi sesaat. Ini aktenya, Mas, nanti saya Pak yang biru. Ngelak wongnya. Jadi ada dua kalau kita pengalih piutang. Ini yang kefe ya? Oke. Oh ya seburan, ambaannya kerungu gel. Namanya itu. Iya. Belum. Yang pemilik awal ya? Iya. Belum bagusnya. Iki korban-korban rek. Iki korban-korbannya wae. Semua best step lah bertahap. Diupayakan. Berapa lama tuh upayakannya? Kan ini kan sekarang tak fotokopinya nanti ya? Oke. Jadi mungkin saya permintaan tadi ya, Mas Dimas. Mas Resi, mumpung di sini scan PDF ya lu, bro? Di scan PDF boleh. Scan PDF. Mas Dimas, kita diskusi ya. Jadi kan ini tadi sama SNI coba sedikit. Ya, ngomong. Jadi apa namanya? Saya kan seperti tujuan awal bahkan ada sedikit perdebatan dan mungkin apa namanya? Saya juga rungokno idolamu rek. Jika memang terjadi perdebatan yang mungkin sedikit membuat panas dan lain-lain. Cuma intinya memang seperti awal saya sampaikan dari awal kita tidak apa namanya memberikan advice. Intinya kita memberikan advice untuk bertanggung jawab mengenai tadi ada perbuatan jesi dan lain-lain. Itu kan teoritis yang masih dibahas. Jadi kami hanya apa namanya ingin menyelesaikan itu dengan hasil-hasil yang dimiliki. Mengenai pengetahuan aset dan lain-lain ini kan yang lebih mengetahui memang Bu Rismawati kira-kira itu. Jadi intinya seperti itu. Terus yang kedua Bu, untuk menjamin kepastian hukum juga. Maksud saya kan nilai yang tadi kami sebutkan itu kan versi kami, ya Bu. Makanya kan kami juga memohon barangkali bisa juga dioperasi atau dinilai oleh BK. Betul, sehingga nilai itu menjadi satu kepastian agar dan tidak lagi ada yang berselisih mengenai nilai aset tersebut. Dan juga seperti yang tadi mungkin Mas Dimas sudah sampaikan juga mungkin terkait nanti ke depannya mekanismenya dan lain-lain, silakan. Intinya setelah ada pasal itu supaya ada kepastian hukum saya. Dan saya juga apa namanya Bu, meminta barangkali setelah ada penyerahan ini kan kita juga memproduksikan Bu, sehingga ada step-step yang nanti akan dilakukan setelah menemukan mekanisme yang tepat terkait pembagian maupun sistem nanti seperti apa penjualan, apakah nanti Bu Isna dan lain-lain seperti itu. Terkait dengan apa yang diserahkan Bu Isna ini kami akan pelajari dulu. Aset-aset ini memungkinkan nggak untuk bisa dikembalikan kepada para korban. Jadi kalau minta notulen Bu, notulennya hanya memberikan penawaran aset untuk sebagai ganti rugi pada korban sementara saja. Dan korban akan melakukan peninjauan kembali. Itu aja. Hari ini hasilnya itu. Terkait nanti tidak lanjut ke depan bagaimana, saya akan kontak ke Bulisna atau ke pengacaranya. Ya. Dan apa namanya? Ini tidak menghentikan atau tidak menghalangi kepada apa namanya? Kepada semua
korban jika mau melakukan langkah hukum tersendiri tidak menghalangi haknya. Tapi jenengan kan sudah punya itikat baik. Jadi hari ini kita menilai ada itikat baik sementara dari jenengan untuk memberikan data aset yang kiranya bisa dijadikan solusi. Ini nanti kami pertimbangkan dulu. Kalau bisa mungkin teknisnya kami sampaikan. Nah, kalau sudah sudah bisa dilaksanakan nanti kita berdiskusi. Dan kalau perlu dimediasikan kepada Bu Mimi atau Pak Armuji, nanti saya akan sampaikan kepada beliau-beliau. Kita pasti sudah lagi ketemu seperti ini lah. Gitu, ya. Jadi gini Pak Dimas, bahwa saya menyerahkan ini bukan berarti saya ucul gitu, tidak. Jadi kalaupun saya dikasih kepercayaan untuk menjual, karena begini, kalau CSI itu, kalau kita mau balik nama atas nama kita, otomatis kita harus punya modal lagi untuk setor uang jaminan dan pelunasan. Nah, langkahnya berarti kita harus mencari pembeli yang bisa setor, Pak. Setor uang jaminan itu, gitu loh Pak. Kan uang untuk pembelian itu yang bisa kembali gitu ya. Begitu ya Pak ya. Karena kalau CSI itu kan harus punya modal lagi. Kalau mau balik nama gitu. Ini loh Bu, tadi kan sudah direkam semua, tak tahu. Enggak, ini saya sampaikan lagi Pak, supaya tidak salah paham. Nanti dikira saya sudah serahkan ini. Loh kok enggak bisa saya miliki? Saya cuma nyampaikan aja bahwa CSI ini kalau umpamanya mau cepet ya kita jual gitu Pak. Tapi kalau kita mau memiliki berarti kita harus punya modal lagi untuk setor jaminan dan pelunasan di lelang. Bu, sampean Bu, makanya Bu jangan dikasih beban lagi Bu. Bukan Pak, bukan Bu, bukan maksud saya ngasih beban mereka. Saya cuma jelaskan sama ini. Iya Bu, tadi kan sudah jelasin. Ini aset tujuannya diuangkan. Sampai ini menjadi uang, namanya proses lelang, jual, yang nanggung pengosongan, yang nanggung Bulisna. Clear kan tadi? Ibu kan itu kan bilangnya. Ya kan tadi, kalau lelang, biaya lelang, pengosongan, biaya apapun pokoknya sampai jadi uang. Bulisna, ya clear ya. Bulisna Pak Denny. Pak Denny juga yang kamu jawab ya. Siap ya Pak? Oke kan, jadi sementara ini menyerahkan dulu aja. Monggo kalau mau dituliskan notulennya, monggo. Bagaimana? Maju gantian. Wah, iki. Boleh ya. Ya Pak, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kuasa dari Bapak Amir Satiko ya Bulisna. Sampai tahu saya, dia juga tahu. Ini yang di list adalah yang pertama. Betul? Nah, terus nasib kami yang kedua dan yang baru itu mau seperti apa? Tadi kami sudah, selesaikan aja dulu yang pertama, menghormati yang lebih duluan. Nah, sekarang masnya baru, mbaknya baru hari ini, Kak saya baru kemarin. Gimana? Kita juga perlu yang namanya jawaban. Gudang Krian sudah dilelang. Jangan bilang gak ada yang berani lelang mas, saya tanggung jawab. Nyatanya dilelang. Di mana tanggung jawab Anda? Uang 1,7. Sukodo, kami bayar ke Enci, ke SAPI. Betul? 2 kali kami pembelian dalam satu aset. Karena kami adalah PT, mau pindah-pindah barang banyak, karyawan gimana nasibnya? Itu ya Bu. Sampean pertama urusan sama Wawan, ya Wawan. Terus saya hadir, saya baru ditransfer naturalisasi dari Sumatera, saya datang ke Jawa Timur, ternyata ada ini penipuan terkait gudang. Itu, Bu. Nah, saya minta jawaban Ibu untuk yang kasus saya. Masnya nanti ada waktunya ngobrol sendiri, mbaknya juga. Monggo silakan. Yang itu Jadi ini Pak, kalau untuk masalah case-nya Pak Jendiko sebenarnya dulu sudah pernah ada di Polda, ya Pak ya.
dan itu sudah di SP3. Cuma memang aset itu sebenarnya di saya dulu Pak, di saya sita di Adusabi. Nah ternyata pada saat perjalanan di Polda, aset itu disita oleh Polda Pak. Ada berita acaranya saya Pak, dan ternyata Pak di sana dijual belikan tanpa sepengetahuan saya Pak, 3,5 M di situ. Padahal aset itu di saya Pak. Saya diam, tapi bukan berarti saya tidak tahu. Kalaupun dengan tolong sampaikan sama Pak Jatmiko, tidak apa-apa, saya dibilang juga Pak, jadi masalah. Cuma kan kita ada story Pak, saya sama Pak Jatmiko. Jadi dulu sudah pernah di Polda Pak. Jadi monggo Pak, mungkin kalau sampai ini saya akan ikuti gitu Pak, karena ada historinya Pak. Jadi aset itu disita oleh Polda di kantor saya Pak, ada buktinya semua, ada saya terima juga. Di sana dijual belikan tanpa sepengetahuan saya. Yang jual belikan siapa tulisnya? Saya tidak bisa menyampaikan di sini Pak, karena ya itu beserta nama orang ya Pak. Nanti saya kena lagi atau gimana ya Pak ya. Yang jelas saya paham. Orang Polda atau? Saya nggak bisa ini Pak. Yang jelas beliau pasti tahu. Jadi gitu Pak. Terus dijual belikan 3,5 tanpa sepengetahuan saya Pak. Sedangkan ada uang saya yang masuk di situ Pak. Sampai sekarang saya perjuangkan di Polres Sidoarjo 750. Jadi itu ada historinya. Bukan berarti semena-mena saya mengambil uangnya, tidak. Ya monggo Pak, saya juga kemarin udah sampaikan sama Pak Jatmiko. Jadi kita ada histori Pak. Itu aja yang saya mau sampaikan. Bukan berarti saya tidak sama ini. Saya juga kalau di WA saya ini pasti balas. Kemarin Pak siapa itu yang WA saya, anak buahnya ya, tulisnya G, nanti kita ketemu Bumi, monggo. Saya juga balas. Saya tidak ada yang saya tidak ini Pak. Cuma memang saya dengan beliau ada histori, gitu aja sih Pak. Iya Bu, itu yang kedua gudang krian coba. Gudang krian di mana? Bu Asih di mana? Iya, kalau gudang krian saya Pak ada historinya juga. Ya, semua pakai histori, Bu. Historinya seperti apa? Semua ada histori. Ada akte jual beli ke Bu siapa? Bu Asih. Ya, akte. sampean jual beli ke Bu Asih. Kenapa bisa dilelang oleh KPI, oleh Bank BSI? Loh, sampai tanya lagi BSI Pak. Kalau memang begitu, berarti di sertifikat kan masih ada di ini di BSI. Yang jelas yang saya punya ada akte jual beli di Bu Asih. Dengan aja belum lunas sudah saya masukkan loh Pak. Belum lunas masukkan ke mana? Sampai belum lunas, Pak Jom itu belum lunas, sampai sudah masih di gudang loh. Iya. Itu buktinya saya, berarti punya hak Pak. Sampai baru bayar DP 250 juta, jenengan udah masuk, udah menempati aset itu loh. Tapi Pak Jatmiko beli lewat lelang gitu. Akhirnya beli lewat lelang. Ya Bu. Ya kan berarti kan yang distorkan ke dia kemana gitu loh, yang ditanyakan itu Pak. Ya Bu, itu yang ditanyakan. Iya. Jadi saya juga ada Pak di aktenya, saya beli berapa di Bu Asih juga ada Pak. Jadi maksudku begini, kita nggak perlu lagi yang bahas yang sudah. Kalau pun monggo silahkan sampai mau boleh bahas masalah. Nanti saya sendiri sama Pak Jatmiko, karena kan beliau juga WA sama saya. Gitu ya. Nanti saya sendiri yang ketemu masakan ke saya kok. Nanti saya sendiri Pak yang ketemu sama Pak Jatmiko gitu Pak. Karena saya ada akte-akte, ada perjanjian yang jelas gitu Pak. Mohon maaf. Dan kemarin Pak saya juga sudah panggil Bu Asihnya, karena memang saya kemarin belum gerak karena saya bertepatan dengan dana Pak. Terus terang saya mau melangkah itu saya masih minim, terus terang Pak. Saya mau melangkah, tapi memang kemarin saya sudah panggil Bu Asihnya. Gitu sih Pak. Kok bisa dilelang tanpa sepengetahuan saya? Itu aja sih Pak saya. Bukan tanpa sepengetahuan, saya hadir ke Ibu, ada rekamannya. Bu, ini mau dilelang, tenang Mas, gak ada yang berani. Itu kan lelang yang sebelumnya Mas. Bukan sebelumnya, ya saat ini yang akhirnya kami yang menang. Kalau lucu sampai dengan berbalikan fakta, saya lapor Bu, ini ada yang lelang, nanti saya diusir gimana? Tenang Mas, gak ada yang berani. Ini itu simpelnya begini, Ibu dengan kuasanya Ibu silakan rekonsiliasi dengan ya, Pak Jatmiko. Jadi gini Pak. Gitu ya. Jadi akte saya dengan Pak Jatmiko ini Pak, memang ada perjanjian itu tuh dicicil Pak di saya, tapi mereka itu karena harus daripada kontrak tempat, jadi dia itu gimana caranya memasuki tempat itu Pak. Jadi sebelum udah lunas 2 tahun dia udah nempati Pak.
ada historinya. Silakan rekonsiliasi. Maksudku gini Pak, monggo dengan sama pihak saya gitu diatur baiknya gimana. Itu aja sih saya Pak. Saya masih kontrak itu gimana? Masih kontrak ini gimana kan? Bu Dharma. Jawab Bu, bilang itu. Masih kontrak ini gimana ini Bu? Kan kemarin kan udah ke tempat jenengan. Iya. Kan waktu 2 bulan yang lalu kan jenengan juga minta uang kontrak sama saya toh Pak. Bu, saya kasih kan Bu, gitu loh. Jadi ya dikasih berapa? 10 juta. 10 juta kena sak miliar dong. Enggak Pak, dia cuma minta tambahan buat kontrak. Jadi saya juga ngasih ke beliau gitu loh. Balik selebihnya saya coba dengan ke pihak saya aja diatur enaknya. Kan kemarin saya sudah soal ke tempat jenengan. Ya Pak Bu ya, kita udah sepakat sama Bapak. Jadi selebihnya sampai boleh mungkin ada pihaknya jenengan langsung ke pihak saya. Ya Bu ya. Ya Bu. Kalau saya ini gimana Bu? Jadi itu Mas, ini kan di sini nilainya kan juga lebih. Boleh nanti bisa kalau memang jenengan nggak mau kantor monggo. Gitu. Atau ke pihak saya juga boleh gitu Pak. Karena kalau di sini Pak satu-satu memang panjang gitu Pak ya. Ini loh Bu, saya kan ini udah dijelasin dari dulu Bu. Rumah saya. Ya Mas, saya kan gini Pak. Saya ini udah dijelasin dari dulu sama Mas juga. Saya nelpon juga gak diangkat-angkat sama Mas. Saya Mas, rumah saya yang di depan ini laku. Oh dilarang juga laku? Enggak, rumah saya sendiri enggak, jual biasa. Dijual. Cuman nih orangnya ini loh, mau DP. Jadi DP saya kasih ibu terus. Ya terus saya kasih, orangnya ngasih ke saya, kasihkan ke ibu terus sampai lunas saya. Terus orangnya yang beli rumah saya lunas. Udah dari kemarin saya disuruh keluar. Diusir sampai diusir sama orangnya. Kok udah dibeli Mas. Ya benar sama ibunya. Ibunya ya ibu juga janji terus. Dijanjikan rumah di mana sih kan? Di Wonokromo Pak. Ini. Iya, cuma beli berharap ya. Ini bukti transferannya sama ini rumahnya Mas. Oh, coba lihat perjanjian. Sama balik namanya udah minta Bu. 400 kurang. Balik namanya kurang. Sama balik namanya udah minta. Sekarang dia nggak punya. Saya kemana ini? Punya anak 3 sampai kecil-kecil Pak. Mau kemana saya? Rumah boleh saya Mas. Rumah sudah. Iya, nginep sana. Lah ya mau kemana saya? Gitu loh. Bini taruh di mana? Lah makanya itu Pak, bini gampang Pak, anak gitu loh Pak, kecil-kecil Pak. Kalau bini gampang. Nyare boleh Pak, nyare boleh. Gitu loh, tak serahkan ke mertuanya dulu nanti tak ke mertua ya. Cuman anak gitu loh Pak. Kan saya bebannya Pak, saya sebagai kepala keluarga. Baru saya ini. Katanya kemarin sebelum itu tak kasih. Baru. Udah. Baru. Januari. Kamu tuh Mas Sinal Abidin. Sinal. Sinal Abidin. Jadi apa namanya mungkin yang terkait ini. Tadi saya juga sudah diskusi tulis jadi kita selesaikan nanti kita bisa buka mau bapak atau mungkin ada PH-nya nanti bisa di masalahnya sekarang nggak punya tempat tinggal ya, gitu loh. makanya Berharap sudah mendapatkan rumah. Ya, makanya juga intinya tadi saya sudah sampaikan untuk diselesaikan tinggal nanti seperti apa karena kemarin memang misalnya kami kan sementara aset jadi nanti terkait sinyal bisa kita merhati kita kamu bertanggung jawab untuk ini saja bertanggung jawab baik mengembalikan bukan jadi kan gini Pak karena viral ini aja pembelian yang baru-baru ini pasti Pak saya pun juga ada pembeli dari Jakarta dari apa Pak yang sudah tahap karena memang kita antar saya dengan ini kan ada beberapa kerjasama kerjasamanya dengan siapa gitu? Ya kalau mau ngambil lelang saya kan kadang pengajuan saya mau dengan harga sekian gitu Pak jadi umpamanya harga 500 saya pengajuan 350 bisa nggak jadi biasanya aku gitu Pak yang baru-baru ini yang baru coba nanti oke yang paling penting ini dihitung besok ya oke benar jadi maksudku yang mungkin nanti sama pihak saya sama mungkin jenengan bisa gitu kan komunikasi ini aja Bu sekarang tentang penyerahan aset ini
jadi untuk dipelajari sama ditinjau oleh kita oleh korban. Tapi nanti kemudian teknisnya bagaimana akan kami sampaikan. Untuk korban-korban yang lain yang baru itu tidak menutupi mereka untuk menuntut dan melakukan pertanggungjawaban. Pak silakan, cuma kan nanti boleh berkomunikasi aja. Waktu lainnya itu aja hari ini. Mantap. Oh, kondisi berarti Mas mau tanya, kalau untuk aset yang lain bagaimana Pak? Ya, kayak misalkan kayak komputer, kayak yang lain-lain yang ada di klinik kan bisa diuangkan juga kan? Asetmu kayak berupa laptop, kayak komputer kan lumayan Pak kalau di alat calon kecantikan itu kan bisa diuangkan sebentar Bu. Segitunya ya Pak? Iya loh Bu. Gitunya podo. 10 juta itu berarti kah untuk kita kan? Segitunya juga. Enggak, maksudku begini Pak. Bisa ngomong segitu. Jualan ini tiap hari klinik itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Jadi ya mana kita tahu uangnya kan nggak lari kemana, kita kan nggak tahu. Kriu tak pilih maneh. Karena ini tuh. Terus gimana sekarang? Jadi gini Pak, kalau PT SGM ini kan tidak ada hubungannya dengan PT MJM Pak. MJM itu kan pakai Lisna Beauty. Kalau SGM ini kan berhubungan dengan properti, gitu Pak. Boleh dicek. Itu kan baru owner barusan. Ya, SGM itu kan apa? Itu kan baru 1 tahun yang lalu dipindahkan ke Mas Denny kan begitu. Sebelumnya itu kan atas nama ibu. Sebelumnya loh ya. Sebelumnya yang mulai tahun berapa? Sampai 2021. Itu kan atas nama ibu. Baru 2024 dipindahkan ke Mas Denny kan begitu. Bukan Pak, MJM itu adalah di klinik Pak. Bukan SGM loh. PT SGM itu properti Pak. Tahu saya. Beliaunya kan tadi kenapa itu di klinik enggak disita aja semua. Oh, bukan disita. Di klinik bukan. Ngomong komputer, bukan di klinik. Nah itu Pak kan sama aja kalau diambil kan disita. Di kantor sama ya, bukan di klinik, kantor si Paulus ini di rokokan itu. Gini Bu, aset-asetmu yang lain apa enggak lebih baik dijual tahu untuk kembalikan? Itu. Jadi Ibu dan Mas Dimas kabar korban diskusi. Tetap ada selain jaminan, kami juga akan mendorong untuk apa yang mungkin nanti bisa dijual. Nah intinya itu seperti yang komitmen kemarin. Intinya seperti itu. Jadi kami melaksanakan komitmen kemarin. Yang mohon maaf juga mungkin tidak ada kepuasan dan lain-lain, cuma kita berusaha. Intinya seperti yang di awal Bu Isnawati katakan bahwa dia siap bertanggung jawab. Jadi kami mendorong ke arah situ. Mungkin itu sih Pak. Jadi tanda tangan. Sorry. Maaf Mbak Rina, ya boleh saya minta datanya dengan ada boleh Pak, boleh saya minta. Ibu meragukan saya apa? Oh enggak, saya nggak meragukan, boleh. Saya cuma mau lihat. Iya. Susah banget kalau ketemu ibu ini ya. Enggak susah, saya live terus. Live TikTok ya. Live TikTok terus, jos. Jualan apa? Jos. Sampai lihat apa? Jualan apa? Boleh saya lihat Pak? Bos. Kesel bos. Jam itu. Jam. Ini berapa Pak ngeklaimnya? Burina, mana Burina? Kenapa? Ngeklaimnya berapa katanya? Lah ibu merasa berapa? Itu jangannya berapa? Lah itu di dalam perjanjiannya berapa Bu? Sampai cek. 115. 125 betul ya Bu? 125, cuma yang tertulis 115 karena saya sudah pernah menerima kompensasi 10 juta, lalu pernah lagi ngasih 5 juta, terus ada lagi 5 juta. Saya nggak akan makan hak yang bukan hak saya Bu.
Kalau ibu ada bukti-buktinya yang ngasih saya pasti membenarkan. Nggak mungkin saya bohong. Jadi gini, kurang berapa yang mohon maaf, saya boleh bicara nggak? Di sini kan di dalam perjanjian saya sama Pak, ini ada notaris. Jadi Oke, Mas. pakai notaris Pak dulu perjanjiannya. Chemistry. Mungkin beliau ada ya notarisnya mau dicek. Penyerahannya juga, penyerahan kunci juga ada fotonya saya. Penyerahan kunci harus diusir dari orang. Penyerahan kuncinya ada fotonya Pak. Kita baik-baik di kantor ada penyerahan kuncinya baik-baik. Rumah Sukodono kan? Mik. Jadi saya luruskan yang nggak lurus Pak, gitu nggih. Nah ini penyerahan kuncinya Pak di kantor saya, bukan paksaan loh Pak. Nanti dikira saya ngusir. Pak Dimas memang ada di apa itu di perjanjian saya nyerahin kunci kan saya bilang. Di situ boleh dibaca Pak, dipahami perjanjian kami di notaris. Itu ya, Pak, udah boleh selesai dibaca. Masalah itu. Nggak bisa. Itu Nggak sudah bisa selesai dari tahun 2019. Nggak bisa selesai, itu di situ perjanjiannya. Makanya perjanjiannya yang belum selesai karena uang saya nggak dikembalikan. Itu di situ uang saya dikembalikan setelah rumah Sukodono laku, dan saya ke rumah Sukodono itu sudah dibeli orang 500 juta. Berarti kan udah laku rumahnya dan uang saya nggak dikembalikan, nggak sesuai sama perjanjian. Gimana sih kalau orang kayak Bulisna gini dikasih kesempatan klarifikasi, pasti dia yang benar, kita yang salah. Itu pasti. Saya tidak pernah bilang benar. Saya cuma klarifikasi data aja Mbak Rina. Saya tidak pernah saya bilang yang benar, yang umpamanya itu kok saya luruskan gitu. Saya tidak bilang saya bohong, tidak. Di sini saya cuma berdasarkan data gitu loh. Kan boleh aja orang klaim di sini 500 juta. 300 juta, itu kan boleh. Tapi kan berdasarkan data saya, kan saya juga boleh menunjukkan data saya. Bu Linda sudah masuk di kuasa kami Bu. Bu Rina ya, Bu Rina sudah masuk di kuasa kami. Nanti kan ini kan terhadap aset yang diserahkan kita nilai dulu. Iya benar. Kalau memang kita bisa eksekusi ini, nanti uangnya dikembalikan lewat aset ini. Itu nggak tulis saya? Pak Dimas, ya. Saya sudah sepakat kan tadi ya. Nggak ada jadi masalah. Cuma saya luruskan Pak angkanya bahwa jadi beliaunya itu loh Pak, malah saya bantu per bulan bayar berapa. Perjanjiannya ada notaris. Saya nggak itu notaris loh Pak. Saya kerja di itu yang pasti lagi gaji setiap bulan kita kasih. Bayar Pak. Dibantu apa? Dibantu apa? Pak, perjanjian saya jelas. Saya malah bantu dia masuk di rumah saya Pak, tidak melunasi gitu Pak ya, perjanjiannya ada. Dan dia menyerahkan, dia bilang saya diusir, tidak diusir Pak, dia menyerahkan kunci secara saya nggak ada bilang diusir, ada berita acaranya pergi dari rumah itu aja saya luruskan. Ini Bu, apa namanya? Nanti Bu Lina waktu itu disuruh pergi oleh siapa Bu? Sama Bu Lisna. Ya nanti inilah biar ini tidak ini nanti biar ada yang disomasinya, ada katanya kalau saya nggak pergi dari rumah itu Anda tidak bayar, pasti saya somasi. Bu, apa yang saya bayar? Saya kurangnya cuma puluhan juta, tapi ibu masukinnya 100 lebih. Masa saya bayarin utangnya ibu di bank? Tanda suaminya menyerahkan, sepakat loh. Iya Pak Dimas, memang kita menyerahkan karena ibu bikinin surat perjanjian. Punya berapa dijanjikan di notaris, saya bayar per bulan Bu. Berapa nggak dibayar-bayar Mas? Ini ada di sini. Bohong itu. Bohong aja. Itu atas namanya ibu sendiri, itu hutangnya ibu sendiri. Nggak bisa, hutang dari mana? Mau sampai nggak bayar uang rumah? Saya ada tanda tangan nggak di situ? Dia nggak bayar. Bu, jadi ini agar selesai, cepat selesai dulu ya. Intinya kita buat notulennya dulu Pak. Wes, terkait penyerahan kami akan melakukan peninjauan dan mempelajari berkas ini, baru nanti kita bisa menentukan